Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Bagaimana kabar bapak-bapak, ibu-ibu, sehat? Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita dan keluarga kita dijadikan Allah menjadi keluarga yang sakinah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga Allah sampaikan keharibaan uswatun hasanah kita, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Sebelum saya menyampaikan materi kajian kita pada malam hari ini sekedar informasi bahwa saya punya channel. Nama channelnya Ustadz Arifin Purba Official. Majelisnya Majelis Studi Dakwah Terapan yang menyelenggarakan. Di antaranya pesantren virtual Pondok Solat. Jadi ngajinya lewat Zoom setiap malam Ahad dan itu gratis. Ya, informasinya silakan dilihat di status saya setiap Sabtu pagi. Nah, tapi masih di alam gaib, masih pakai Zoom. Mohon doanya insyaallah ke depannya coming soon akan menjadi pesantren ya Pondok Solat secara faktual ya, sekitar nanti lokasinya di daerah Sukabumi sampai ke daerah Gunung Salak sana lah, tapi nginep 3 hari 7 hari. Nah, ini berbayar sebab dikasih makan, dikasih penginapan ya, katakanlah wisata rohani. Mohon doanya insyaallah. Baik, nah ini terkait dengan akidah iman tauhid. Kita lihat dari mengenal jati diri kita. Jangan-jangan kebanyakan kita nggak kenal siapa diri kita. Kalau kata ulama, siapa yang dia kenal dirinya, dia akan kenal kepada Tuhannya. Nggak usah jauh-jauh untuk mengetahui Allah. Cukup dalam diri kita. Kenapa? Karena Allah itu lebih dekat daripada urat nadi kita. Lebih dekat. Nggak usah jauh-jauh dari Allah. Nah, makanya kenapa dia tidak menemukan Allah dalam dirinya? Karena dia tidak mengenal. Ayo, ya, kita mengenal diri kita. Ada 13 alam persinggahan yang akan disinggahi oleh diri kita. Baitul Ula ini, Pistim, apa Pistim? Pisangan Timur. Ini terminal nomor 3. Sudah 2 terminal kita lewati, masih ada 10 terminal di hadapan kita, masih panjang. Ada orang baru mengantarkan temannya ke kuburan. Begitu pulang, yang satu ngomongnya begini, kita baru saja mengantarkan kawan kita ke tempat peristirahatan yang terakhir. Salah. Kuburan itu bukan terakhir. Itu terminal nomor 5. Belum ada yang nomor 6, nomor 7 belum ada. Dari Nabi Adam sampai dikuburkan tadi sore baru sampai nomor 5. Tuh kan, panjang perjalanan kita. Almarhum Ustadz Aji Pandu, di Kober sono, itu baru terminal nomor 5 dia. Haji Soleh juga almarhum begitu. Nah itu ya. Jadi mari kita lihat. Dulu kita pernah tinggal di alam yang pertama, namanya alam Jabarut. Ada Qadariyah, ada Jabariyah. Ini alam Jabarut. Artinya alam tanpa gambaran. Karena belum bisa disebut sebagai manusia. Badannya di mana? Kemudian rohnya di mana, jiwanya di mana,
korinnya di mana, masih mencar-mencar. Itu namanya alam jabarut. Sebagaimana Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, hal ata 'alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Artinya, bukankah telah datang atas manusia satu waktu dari masa, sedangkan dia ketika itu belum merupakan sesuatu yang dapat disebut, belum bisa disebut sebagai manusia. Kenapa? Karena masih berada di alam jabarut. Ini surah Al-Insan ayat yang pertama. Itulah kita dulu pernah tinggal di sana. Ustadz, kok saya nggak ingat ya Ustadz? Justru itu digoibkan oleh Allah. Kepada yang goib, Allah berfirman, allazina yu'minuna bil ghaibi. Tuh. Jadi kalau kita ditanya dari mana kamu berasal, dari alam jabarut. Alam tanpa gambaran. Satu. Dari alam jabarut ini, lalu kita dipindahkan ke alam yang kedua, yaitu alam rahim. Apa rahim itu? Rahim itu salah satu asma'nya Allah. 99 asma'ul husna, salah satunya ar-rahim. Makanya ar-Rahman, ar-Rahim, yang maha pengasih. Rahim ini Allah letakkan di perut ibu-ibu. Tuh. Untuk apa? Untuk tempat jabang bayi nginep. Itu namanya rahim. Jadi Allah sangat sayang kepada ibu-ibu. Kita nggak punya rahim. Walaupun Pak Haji Abdul Rahim, bukan berarti punya rahim, bukan. Ya. Jadi ibu-ibu itu sangat disayang Allah. Masalahnya ibu-ibu tahu disayang nggak sama Allah, itu masalahnya. Ya, ibu-ibu itu luar biasa karena rahimnya Allah ditaruh di sana. Makanya ketika Nabi ditanya, kepada siapa saya berbakti ya Rasul? Kepada ibumu. Kepada siapa lagi Rasul? Kepada ibumu. Kepada siapa lagi Rasul? Kepada ibumu. Kepada siapa lagi Rasul? Baru kepada bapakmu. Berarti ibu berapa? 3, bapak 1, ibu makin kecil suara ibu-ibu. Ini bukan hadis poligami, bukan, tapi hadis berbakti. Berbakti kepada ibu 3 kali, berbakti kepada bapak 1 kali. Oh, itu luar biasa ibu-ibu itu, karena ada rahim. Makanya ada lagunya, ibu engkaulah wanita yang mulia, derajatmu 3 tingkat dibanding ayah. Kau mengandung, melahirkan, mengandung lagi, melahirkan lagi, mengandung lagi, melahirkan lagi. Itu aja kerjaan. Itulah ibu-ibu itu. Nah, makanya rahim, ya. Rahim ini tempat penciptaan manusia, alam yang kedua. Allah berfirman di dalam surah Al-Mu'minun ayat 12 sampai ayat 14. Ini redaksi ayatnya, kita lihat terjemahannya. Dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia itu dari saripati tanah. Nah, namanya sulalah. Kemudian kami jadikan saripati tanah itu menjadi air mani atau indung telur yang disimpan di dalam tempat yang kokoh, yaitu rahim. Suami istri menikah, maka spermanya itu membuahin indung telur, positif hamil. Kemudian air mani itu atau indung telur itu kami jadikan segumpal darah, ya, menjadi alaqah, nutfah, menjadi nutfah, gumpal darah. Kemudian segumpal darah itu kami jadikan segumpal daging, nah, menjadi mudghah. Dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang, izoma, tulang kepala, tulang tangan, tulang badan, tulang kaki. Lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging. Nah, dibungkus dengan daging. Kemudian kami jadikanlah dia menjadi makhluk yang lain, yaitu berbentuk manusia. Maka Maha Suci Allah pencipta yang paling baik.
14 abad yang lalu belum ada ilmu kedokteran kandungan anak, belum ada itu, tapi Al-Quran sudah menceritakan bagaimana proses terjadinya manusia dalam kandungan. Makanya dokter-dokter kandungan yang non-muslim membaca ayat ini masuk Islam. Jadi mereka itu karena kecerdasannya masuk Islam. Namun sebagian orang Islam banyak yang murtad dari Islam. Kenapa? Karena kedunguan otak mereka. Nah, itu dia. Makanya kita sebagai orang muslim harus betul-betul yakin, saya yakin-yakinnya, bahwa Islam inilah agama diridhai Allah. Kenapa? Kitab sucinya menceritakan ini 14 abad yang lalu. Nah, inilah akidah itu. Ya. Nah, kemudian kalau kita kaji lagi manusia ini, ya, kita ini ada 3 unsur. Selama ini sering kita dengar 2 unsur, yaitu unsur jasmani dan unsur rohani. Itu kurang lengkap. Yang pertama, kita adalah unsur jasmani. Yang kedua, unsur hayati. Yang ketiga, unsur rohani. Itu baru betul. Jadi jasmani, hayati, dan ruhani. Itu baru betul. Ya, apa maksudnya Ustadz? Ayo kita kenali diri kita. Pertama, jasmani kita ini terdiri dari 4 anasir. Ada anasir air, ada anasir api, ada anasir angin, ada anasir tanah. Ustadz, kayak film Avatar ya. Avatar ngambil dari Islam. Jadi manusia ini adalah mikrokosmos dari makrokosmos. Artinya seluruh alam ada pada diri kita. Udah siap nih manusia ini. Makanya Allah berfirman, walaqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Demi sesungguhnya kami ciptakan manusia dalam bentuk rupa yang paling sempurna. Enggak ada makhluk yang sesempurna manusia. Tetapi kata Allah, nanti sebagian ada yang kami jadikan asfalas safilin, lebih rendah daripada binatang. Karena dia apa? Karena dia tidak menyadari tentang jati dirinya. Kita lihat lebih dalam. Anasir air jadi apa dalam diri kita? Ternyata air itu jadi tulang untuk menegakkan batang tubuh. Jadi tulang kita itu dari air. Makanya kalau minum air, contoh ini, bismillahirrahmanirrahim. Nah, niat, ya Allah, sehatkanlah tulang berulangku. Gitu caranya. Karena tulang kita itu berasal dari air. Air itu dikeraskan, membeku dia. Bisa memotong apa saja. Begitu dahsyatnya air itu. Nah, yang kedua, anasir api. Api itu jadi apalah dalam diri kita? Ternyata api itu menjadi darah menerangi batang tubuh kita. Makanya kita kemarin motong sapi, pegang darah sapi. Apa rasanya? Hangat. Hangat darah itu, Pak. Makanya setan mengalir di mana? Di darah dalam tubuh manusia. Senang dia di darah itu. Apalagi darahnya itu disebabkan dari makanan hasil ikut-ikut mager langit. Nah, itu dia, dapat duit. Duit kolusi, duit korupsi, makin hangat, makin senang setan di situ main. Tuh, jadi api menjadi darah dalam tubuh kita. Ini kita mengenal diri loh. Yang ketiga, anasir angin. Angin itu jadi apa dalam diri kita? Bukan jadi apa yang namanya itu buang angin apa kentut, bukan. Angin itu dia menjadi urat dan saraf dalam diri kita untuk menggerakkan batang tubuh kita. Itu dari angin. Caranya Allah yang menciptakan. Dahsyat. Kemudian anasir tanah. Jadi apa dia? Tanah itu menjadi daging, menjadi kulit, menjadi bulu, menjadi kuku untuk mengokohkan batang tubuh kita.
Itulah manusia itu, anasirnya, ya jasmaninya. Nah, nanti kalau dikaji lagi, mana yang lebih dominan pada diri kita? Apakah anasir air atau anasir api dan seterusnya? Kalau lebih dominan dalam dirinya itu anasir api, itu biasanya itu nanam pohon pagi, sore mati itu pohon. Nanam pohon sore, pagi mati. Itu ipar saya begitu. Bang, katanya, kenapa laku nanam pagi, sorenya mati bang? Itu jasmanimu itu lebih dominan adalah anasir api. Jadi kau nggak cocok ke situ, kerjaan kau petani nggak cocok. Sampai begitu Pak ulama mengkaji itu. Ini bukan kotak-katik, bukan. Karena memang Allah ciptakan begitu. Makanya tabiat kita beda-beda. Luar biasa Pak. Kenal diri kita. Coba nanti kenalin diriku. Kenapa aku begini? Oh ternyata aku lebih ini, begitu. Nah nanti ada zikirnya, ada doanya, dan seterusnya minta kepada Allah. Oke, nah itulah namanya unsur jasmani. Sekarang kita lihat unsur hayati. Apa itu hayati? Hayati itu artinya nafs, bukan nafas. Nafs atau nyawa menghidupkan jasmani dalam kandungan. Itu jadi kalau dalam rahim disebut nafs atau nyawa. Begitu nanti lahir, ya, begitu nanti lahir dia menjadi nafas, menjadi jiwa, karakter, mental, tabiat, dan kemudian nanti akan mengalami sakaratul maut. Makanya kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernafas itu nafas. Nafas itu narik keluar, narik keluar. Itu nafas. Kalau dalam rahim sekedar nafs, belum bisa bernafas, tapi sudah hidup, namanya hayat. Kalau sudah lahir kayak kita ini nafas, tarik keluar. Nah kalau ada orang tarik dia nggak keluar lagi, apa namanya itu? Manfus. Mati. Itulah umur kita, tarik keluar, tarik keluar, tarik keluar. Begitu tarik nggak keluar, mati dia. Dan itu bukan kita yang ngatur, Allah yang ngatur. Itu diri kita, lemah kita. Nah, jadi semua ini, ya, semua ini terjadi dari nol, positif hamil sampai menjelang 4 bulan. Manusia sudah punya jasmani, sudah punya hayati, tapi belum punya ruhani. Tuh bedanya di situ tuh. Makanya kalau ada jabang bayi meninggal di bawah 4 bulan dalam kandungan meninggal, begitu keluar dikeluarkan di sedot atau di aborsi, maka dia cukup dibungkus langsung ditanam karena belum manusia. Tapi begitu dia sudah 4 bulan ke atas mati dalam rahim, maka dia dimandikan, dikafani, disolatkan, baru dikuburkan. Kenapa? Karena sudah manusia, sudah ditiupkan ruh. Nah itu bedanya kita sama hewan. Kalau hewan nggak punya rohani, mereka hanya punya jasmani dan hayati. Hayati itu apa Ustadz? Hayati itu hidup. Salah satu asma'nya Allah. Kalau dalam kajian tauhid itu diantaranya itu namanya salah satu sifat ma'aninya Allah. Nah nanti kan ada 7 itu sifat ma'ani, diantaranya hayat, hidup. Allah itu maha hidup. Sebagian hidup itu dititipkan kepada manusia. Makanya selama hayat dikandung badan. Itu. Nah, barulah sebelum 4 bulan, menjelang 4 bulan, jiwa kita itu bersahadat kepada Allah. Jiwa kita bersahadat. Setelah bersahadat pas 4 bulan, barulah ruh ditiupkan. Jadi kita punya jasmani, diri dalam bentuk jasmani, diri dalam bentuk hayati atau jiwa, diri dalam bentuk ruhani. 3 diri kita Pak. Itu diri kita. 3-tiganya wajib kita jaga, wajib kita rawat. Tidak boleh kita mencelakakan diri kita, bunuh diri, jasmaninya dibunuh, nggak boleh, haram. Tuh ya, jadi kita ada diri jasmani,
diri hayati atau jiwa, diri rohani atau ruh. Mari kita lihat, ya. Jiwa telah bersahadat Allah di dalam rahim sebelum ditiupkan ruh. Ini dalilnya. Ini ayatnya, kita lihat terjemahannya. Nih. Dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak Adam dari sulbi mereka, dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka seraya berfirman, bukankah aku ini Tuhanmu? Mereka jiwa itu menjawab, betul, engkau Tuhan kami. Kami menjadi saksi. Jadi jiwa kita dulu dalam rahim pernah bersahadat. Ini dalilnya. Walaupun bapak ibunya bukan orang Islam, semuanya bersahadat. Bersahadat Allah semuanya. Tapi begitu sampai di dunia pada lupa. Kenapa? Enggak ngaji. Agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan, sesungguhnya kami Bani Adam tidak tahu menau akan hal ini, persahadatan jiwa di dalam rahim. Nanti di akhirat ada orang bilang manusia, ya Allah, aku gak pernah kok ingat aku dulu pernah sahadat di alam rahim. Kapan aku bersahadat? Nanti banyak yang protes. Apa kata Allah? Karena kamu gak baca ayat ini, kamu gak pernah ikut pengajian. Nah sekarang kita pernah ikut pengajian. Dulu di alam rahim kita bersahadat. Sebelum, ya, setelah 4 bulan. Sebelum 4 bulan. Jadi begini, sekarang ini di bumi ini banyak perempuan yang sedang hamil. Banyak. Dan besar hamilnya itu menjelang 4 bulan. Maka jiwa-jiwa itu dikumpulkan oleh Allah. Dikumpulkan oleh Allah, ditanya, bukankah aku Tuhanmu? Jiwa-jiwa itu menjawab, betul, kami jadi saksi. Sekarang ini dan setiap saat itu banyak orang yang hamil di muka bumi ini, jiwanya diambil kesaksian oleh Allah. Dalam satu keterangan Pak, jiwa itu dikumpulkan, dibukakan tirai, krek, begitu kebuka, maka jiwa ini bilang, cantik kali itu, apa ya Rob? Itulah dunia sama isinya. Itu sebelah sana apa itu? Oh, itu pasar Ciputat. Kesininya itu Pistim, Masjid Baitul Ula. Aku pengen ke sana begitu, kira-kira begitu. Bukankah aku ini Tuhanmu? Mereka menjawab, kami jadi saksi, engkau Tuhan kami. Ini kita pernah, jiwa kita bersahadat. Yang mana jiwa itu Ustaz? Itu yang sedang ngomong dalam kalbu kita. Itu jiwa itu sedang ngomong di sini. Itu bukan roh, jiwa, hayati, nyawa yang menghidupkan jasmani. Nah, begitu persis 4 bulan, kata Nabi, 4 bulan barulah ditiupkan ruh setelah jiwa itu bersahadat. Persis 4 bulan. Allah berfirman, "Tsumma sawwahu wa nafakha fihi min ruhihi wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah qalilan ma tashkurun." Artinya, kemudian dia menyempurnakan ciptaan jasmani manusia dan hayati manusia dalam rahim. Persis 4 bulan. Kemudian Allah meniupkan ke dalam tubuh jabang bayi itu ruhnya Allah. Dan dia menjadikan bagi kamu pendengaran, penglihatan dan kolbu. Akan tetapi sedikit sekali kamu yang bersyukur. Jadi sedikit manusia yang bersyukur. Kenapa? Karena nggak kenal diri, karena nggak tahu diri. Kalau dia sadar diri, dia bersyukur. Nih, jadi Allah sempurnakan jabang bayi pas 4 bulan, sudah diambil kesaksian, barulah wa nafakha fihi min ruhihi. Allah tiupkan ke dalam jabang bayi itu ruhnya. Bagaimana cara meniupkan? Serahkan sama Allah. Jangan kita anggap, bukan. Hanya Allah yang tahu. Jangan ditasbih, jangan ditaswif. Iya, nggak boleh ditakwil, nggak boleh. Begitu kalimatnya, terima. Sami'na wa ata'na, amanna billah. Kami beriman dengan Allah. Begitulah Bapak Ibu. Jadi oleh karena itu kita punya jasmani, punya hayati atau jiwa, punya ruhani. Membedakannya bagaimana Ustaz?
Kalau jiwa tadi hayati, kita sedang ngomong, pengen ini, pengen itu, kadang seneng, kadang susah, itu namanya jiwa, ya, namanya jiwa hayati. Kalau ruhaninya mana Ustadz? Ruhaninya itu nuranimu yang paling dalam, itu nggak pernah bohong. Contoh, seseorang sedang mengerjakan dosa, hati kecilnya ngomong, nggak boleh, itu dosa. Tapi jiwa kita kalah karena digodang sama setan, sama korin. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Itu, begitu tuh. Nah, jadi nggak main-main. Itulah makanya tanyakan kepada nuranimu yang paling dalam. Itu nggak pernah bohong. Itulah ruh, cahaya Allah yang Allah tiupkan ke dalam jasmani untuk menerangi jiwa. Cuman kadang-kadang jiwanya nggak mau silaturahim sama ruhaninya. Dia lebih senang mengikuti bisikan setan, bisikan hawa, bisikan korin, bisikan ruhani dia nggak mau. Makanya sesat jiwanya. Tuh, ya. Baik, selanjutnya kita lihat. Dalam diri manusia ini ada hardware, ada software. Wah, ini canggih nih. Ada hardware, ada software. Hardware itu perangkat kasar, ya. Apa contohnya Ustadz? Otak. Kita punya fisik otak, itu namanya hardware. Kemudian jantung. Kemudian lagi adalah mulut. Kemudian lagi adalah telinga, berikutnya adalah mata, berikutnya adalah seluruh anggota tubuh. Dari positif hamil sampai menjelang 4 bulan kita udah punya ini, tapi baru hardware, belum ada software. Apa itu software? Software itu ketika ruh ditiupkan, maka langsung terbentuklah software dan aplikasinya. Langsung di otak itu, otak bisa mikir, bisa ngingat, bisa merencanakan. Langsung kalbunya itu punya perasaan, punya macam-macam. Matanya bisa membedakan, mulutnya bisa mengeluarkan kata-kata seperti ini. Itu ketika ruh ditiupkan, itu namanya software, aplikasinya. Punya kita. Tapi nanti begitu lahir, tergantung orang tuanya, diinstal apa itu hardware-nya itu, software-nya itu. Makanya anak itu lahir fitrah, kosong dia, softwarenya kosong. Tergantung bapak ibunya nanti menginstal itu menjadi orang Yahudi, Nasrani, atau menjadi orang Muslim. Begitu Pak, canggih ini manusia ini. Ya, Allah ciptakan seperti itu. Ada software, ada hardware, ada software. Begitu ditiupkan ruh, langsung terbentuk software dan aplikasi-aplikasinya di anggota tubuh manusia itu. Wah, canggih Pak. Ini kita apa namanya ya, kita kaitkan dengan zaman sekarang ini, zaman digital. Karena Islam itu bukanlah agama yang ketinggalan zaman. Islam itu bukan agama yang ngikut-ngikutin zaman, tapi Islam agama yang bisa memelihara kemajuan zaman. Kapanpun Islam itu sesuai dengan zaman. Makanya saya sampaikan ini, ada hardware, ada software. Memang zamannya begini, supaya orang yang ahli IT masuk dalam pikiran dia. Baik. Nah, tidak sampai di situ Bapak Ibu. Pada saat ditiupkan ruh, maka Allah titipkan 7 sifat ma'ani, Asmaul Husna, 7 diantaranya masuk ke dalam jasad kita. Yang pertama ada namanya sifat kudroh, kuasa. Allah titipkan kuasa pada diri kita. Ingat, kuasa ini bukan punya kita, titipan Allah. Kemudian apalagi sifat irodah, kehendak. Kita berkehendak, kita punya keinginan. Itu bukan kita, tapi titipan Allah. Kemudian yang ketiga sifat ilmu, itu titipan Allah. Yang keempat sifat hayat, hidup. Tadi itu hayat tadi, nyawa. Itu titipan Allah. Yang kelima sifat sama, mendengar, titipan Allah. Yang keenam sifat basar, melihat, titipan Allah. Yang ketujuh sifat kalam, berkata-kata, titipan Allah. Tiba saatnya diambil, selesai. Kapan tiba saatnya diambil? Waktu orang itu mati, Allah cabut semua itu. Makanya kalau ada orang mati Pak,
masih ada matanya, masih ada kupingnya, masih ada mulutnya. Bisakah dia melihat? Bisakah dia mendengar? Bisakah dia berkata? Enggak bisa. Kenapa? Sudah ada cabut titipan itu. Makanya kita ini la haula wala quwata illa billah. Itulah tauhid itu, Pak. Makanya ketika azan berkumandang, hayya 'alas shalah, ayo mari kita salat. Apa jawab kita? La haula wala quwata illa billah. Kenapa kita enggak jawab begini? Hayya 'alas shalah, sami'na wa ata'na. Kan mestinya begitu. Kami dengar, kami taat. Tapi tidak, kata Nabi, katakan la haula wala quwata illa billah. Tidak ada keadaan apapun saya ini, tidak ada kekuatan apapun saya ini, kecuali semuanya itu dengan izin Allah yang Allah titipkan kepada kita. Saya ceramah, ini bukan saya ceramah, tapi dititipkan Allah. Itulah saat begitu dititipkan ruh, langsung Allah kasih semua. Makanya kalau ada manusia merasa dia hebat, merasa dia kaya, syirik dia orangnya, nggak kenal dia dirinya. Jangan merasa kita ini kuat, jangan merasa kita ini pintar, jangan merasa kita kaya, jangan merasa kita berkuasa. Itu titipan Allah. Ketika ruh ditiupkan, saatnya tiba, diambil. Kapan? Ketika orang itu mati. Nggak main-main, Pak. Begitu ngaji diri itu. Oke, lanjut. Pada saat ditiupkan ruh, Allah berfirman, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah mengilhamkan kepada jiwa itu jalan kefasikan, jalan keburukan, dan jalan kebaikan. Artinya apa? Jiwa kita ada di tengah-tengah, ada di fuad, di kolbu bagian tengah namanya fuad. Kemudian Allah ilhamkan kepada jiwa itu keburukan, yaitu Allah kasih langsung korin dan setan. Begitu ditiupkan ruh, langsung di sana mangkal, disudur jin sama jin korin sama setan. Yang kerjaannya nanti alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Yang kerjanya nanti memberikan was-was di dalam sudur. Siapa yang dia bisikin? Jiwanya, hayatnya dibisik-bisikin sama setan. Banyak yang ngikut bisikan setan. Tapi kemudian Allah ilhamkan kebaikan. Itulah dia malaikat dan ruh. Ruh itu tempatnya di kolbu paling dalam, cahaya ilahi. Makanya kalau jiwa kita itu sering mainnya ke sudur, maka jiwanya menjadi hitam, jiwanya menjadi rusak. Tapi kalau jiwa itu sering main ke dalam, maka jiwanya menjadi baik, jiwanya menjadi cerah, bercahaya, jiwanya akan tenang, dan matinya pun mati husnul khotimah. Tapi kalau sering keluar, matinya su'ul khotimah. Nih begini, ketika orang itu mati, dicabut oleh malaikat Ijrail. Masing-masing kita ini sudah punya malaikat Ijrail masing-masing, Pak. Dan malaikat Ijrail kita itu punya anak buah 900. Ketika orang itu mau mati, yang 600 megang badan orang itu. Kalau nggak dipegang malaikat, lompat-lompat kayak kambing dipotong. Makanya kata Nabi, mati itu sakit seperti dibacok 300 kali bacokan pedang. Untung dipegangin malaikat itu 600. Ditarik dari ujung kaki ke paha, gantian lagi dari paha ke leher, gantian lagi di leher ke ubun-ubun. Makanya matanya mendelik ke atas. Begitu, Pak. Orang kalau mau mati, lebih dulu dingin kakinya, karena ditarik dari sana. Pegang kaki masing-masing. Kalau dingin, mau mati itu. Wah, ini masih hangat nih. Maksudnya kalau ada orang sakit parah, Pak, di tempat tidur, coba rogoh kakinya, Pak. Kalau sudah anyep, mau mati itu. Karena dari kaki duluan. Nah, ini masih hangat tuh, jangan bilang udah dingin, jangan. Tuh. Kalau sudah masuk kubur, Pak, yang pertama kali busuk apanya? Kepalanya. Manusia itu kepalanya yang pertama kali busuk. Apalagi kepalanya isinya isi otak koruptor, cepat busuknya dia. Makanya kalau beli ikan laut, Pak, lihat insangnya. Kalau sudah coklat, jangan beli. Udah mau busuk lah itu. Tapi kalau masih merah, bagus dia. Nah, jadi gitu loh, Pak. Ditarik, Pak. Makanya kan ada lagunya itu. Bila Ijrail datang memanggil, badan terbujur di pembaringan, sekujur tubuh rasa menggigil,
sekujur badan kan kedinginan. Begitu Pak, itu orang dulu tuh pintar bikin lagu. Lalu lanjutnya, janganlah mau disanjung-sanjung, engkau digelar manusia agung. Sadarlah diri, tahu diuntung, sebelum datang kerendah diusung. Sadarlah diri, tahu diuntung, sebelum datang kerendah diusung. Bila Ijrail tuh begitu Pak, datang nanti kerendah diusung, dibawa kita. Kan bakal ngalamin semua ini. Entah bapak-bapak duluan, saya belakangan, atau saya belakangan, bapak-bapak duluan. Atau kita matinya berjamaah, biayanya murah, kata orang kampung gak ada tahlilannya. Bagaimana caranya? Allah kasih gempa, enggak usah besar-besar, 15 pada skala Richter. Wes bablas monase entek kabeh. Ayo. Itu Pak kematian itu. Begitu ditarik 3 Pak yang ketarik langsung Pak, 3 renteng itu. Yang pertama itu di atas adalah jiwa atau nyawa, hayat. Yang di bawahnya jin korin, yang di bawahnya ruh, ketarik semua Pak. Begitu sudah ketarik, kata ruh kita, wahai malaikat, izin sebentar, silakan. Apa itu? Ruh kita ngajak, hei jiwa, ayo kita pulang yuk. Kata jiwa nggak mau, ayo pulang, nggak mau. Karena jiwanya nggak mau pulang, ruh pulang sendiri. Kemana? Ke iliyin, tempat yang tinggi. Dari sana ruh kita, makanya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dari sana ruh, tempat yang tinggi. Karena jiwanya kotor, nggak mau pulang dia bareng ruh. Ruh sendiri pulang ke iliyin. Lalu jiwa taruh di mana? Dibungkus dalam kerangkeng namanya barzakh. Barzakh itu kerangkeng. Lalu diletakkan di mana? Diletakkan, ada yang ditaruh di kuburan, dekat sama jasadnya, cuman kurung dia. Ada yang ditaruh di bawah kubur, namanya sijjin. Semakin jelek jiwanya, semakin dalam sijjinnya Pak. Jadi jiwa itu ada yang di sijjin, jasadnya di kuburan, kemudian korinnya gentayangan di atas kuburan. Makanya yang gentayangan itu bukan arwah. Arwah gentayangan, bukan, itu korin, hantunya. Begitu Pak. Tapi kalau jiwanya tenang, Allah berfirman, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, irji'i roji'unlah, kata ruh kita, ayo kita pulang, ayo siap, kita pulang bareng. Maka ruh sama jiwa kita yang mutmainnah pulang kemana? Ke iliyin, mendapat nikmat. Sedikit Pak yang ke sana Sherlocknya, kebanyakan ke sijjin Pak. Terserah kita mau pulang kemana, ke iliyin atau ke sijjin, terserah antum. Makanya benar-benarlah kita hidup ini. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Beruntunglah orang yang membersihkan jiwanya, rugilah orang mengotori jiwanya. Makanya nggak mau orang ngaji yang benar, tiba-tiba entar disuruh pulang mati ke sijjin. Oh sedih lah Pak. Bagi mereka nggak percaya, tunggu tanggal mainnya. Nah begitu ditiupkan ruh, maka iman itu berada pada lapisan yang ketiga. Yang di dalam sudur itu 5 kamar, jelek semua. Ada setan, ada hawa, syahwat, cinta dunia, ego. Ada bintik-bintik hitam akibat dosa. Ada penyakit-penyakit kolbu, syirik, nifak, emosi dan sebagainya. Dan ada jin korin. Itu di sudur 5 kamar, jelek semua. Kemudian Allah tiupkan juga dalam al-basar, ada ilmu syar'i. Kemudian ada akidah, ada iman, ada tauhid sebagai benteng jiwa. Kemudian ada takwa, sifat-sifat baik sebagai pakaian jiwa. Kemudian ada malaikat pelindung jiwa. Dan kemudian ada ruh sebagai penerang jiwa. Tergantung jiwa kita mainnya kemana, ke sudur apa ke al-absar. Maka iman kita itu adanya di al-absar, akidah, iman, tauhid. Itu yang harus kita install terus, harus kita isi terus. Ilmu akidah, ilmu iman, ilmu tauhid. Supaya apa? Supaya nanti bisa membentengi jiwa kita. Pada saat sakaratul maut, jiwa kita tenang sehingga kita matinya husnul khotimah, pulangnya ke iliyin. Kemudian setelah peniupan ruh, maka barulah proses qada dan takdir Allah. Ada 4 perkara ditetapkan. Ini hadisnya sahih. Ditetapkan rezekinya, ajalnya,
amalnya, dan sengsara serta bahagianya. Sepasang, semua ditetapkan. Ada baik, ada buruk, ada rezeki halal, ada rezeki haram, dan seterusnya. Tergantung nanti ikhtiar dan doa manusia di muka bumi. Itu ditetapkan dalam kandungan. Kemudian juga ditetapkan ahli neraka. Ini ada orang dari mulai dia lahir, akil balik, sampai dewasa tua, dia beramal ahli surga. Begitu mau mati, dia beramal ahli neraka. Akhirnya dia mati masuk neraka. Siapa itu? Bal'um bil Ba'uro. Itu kan begitu tuh, Bal'um bil Ba'uro. Ulama dia, tapi ujungnya matinya su'ul khatimah. Hati-hati kita ini hidup. Sebaliknya, ada orang yang dari kecil dia beramal ahli neraka. Begitu tua, dia tobat, mati, maka dia masuk surga. Seperti seorang wanita penzina, begitu ujung hayatnya, dia kasih minum anjing dengan sepatunya, mati dia, maka dia dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal sebelumnya berbuat ahli neraka. Hati-hati kita hidup, nggak boleh sombong kita hidup ini. Nggak boleh mentang-mentang saya ini rajin ke Baitul Ula, tiap pagi saya nggak pernah hilang, nggak pernah tinggal. Begitu saya pulang dari masjid, orang pada tidur semua, nggak kayak saya. Hati-hati itu sifat yang merusak jiwa. Hati-hati, dari ujub jadi sombong dia, nggak boleh. Nah itu makanya hati-hati. Nah bagian terakhir, dalam rahim itu ada 3 kegelapan kata Allah, disebutkan dalam surah Az-Zumar ayat 6. 3 kegelapan dalam rahim, kita tinggal di sana, 3 kegelapan. Apa itu kegelapannya? Maka kata para pakar, pertama kegelapan dinding perut, yang kedua kegelapan dinding rahim, yang ketiga kegelapan plasenta. Itu dalam perut gelap banget, nggak ada cahaya. Itulah kita di alam rahim. Alam yang kedua, kita belum bahas alam ketiga, alam keempat belum. Inilah mengenal diri. Akhirnya kita insya Allah sadar diri bahwa kita makhluk lemah. Semua yang ada titipan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita dan keluarga kita semua. Keterangan lebih lanjut silakan berkunjung ke channel saya Ustadz Arifin Purba Official. Ada pertanyaan enggak? Satu, silakan. Ya? Iya. Iya. Oke. Ya. Iya, betul. Nah, jadi betul. Makanya rohani itu makanannya diantaranya ini. Makanya ini adalah santapan rohani. Kalau ayam nggak punya ruh, makanya nggak ada ayam datang ke Masjid Baitul Ula. Ngapain ayam dengan santapan rohani Ustadz? Nggak ada, karena ayam. Artinya banyak manusia nggak mau dengarkan santapan rohani. Artinya mereka itu mirip-mirip ayam. Karena kata Allah, ulaika kal an'am. Mereka taubahnya seperti binatang ternak. Balhum adallu, bahkan lebih sesat. Nah, itu lebih hati-hati. Makanya diantara makanan rohani kita adalah santapan rohani. Adapun makanan jiwa, semua amal ibadah itu ke jiwa. Sholat menenangkan jiwa, puasa membersihkan jiwa, infak, zakat, sedekah mensucikan jiwa. Kemudian kurban membaguskan jiwa. Kemudian baca Quran, sholawat, zikir, doa menajamkan jiwa. Cuman masalahnya ketika dia beribadah dia jiwai enggak, itu masalahnya. Sholat, ada sholat zahir, ada sholat batin. Zahirnya sholat, tapi jiwanya ngayap kemana-mana. Itu nggak bisa tenang jiwanya. Makanya saya bikin pesantren virtual pada sholat itu supaya apa? Supaya jiwa bisa ikut sholat. Bagaimana caranya? Ada caranya, dicontohkan sama Nabi. Karena ada satu setan khusus menggoda orang ketika sholat, namanya setan khanzab. Jadi makanan hayati, makanan jiwa adalah semua amal ibadah.
asal dijiwai. Makanan rohani, santapan rohani seperti ini. Bersyukurlah kita yang hadir pada malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita dan keluarga kita semua. Yuk kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.